Oke, cerita berlanjut dengan Denji yang mulai menjalani kehidupan baru yang selama ini sudah dia impikan. Denji terlihat sedang sarapan dengan roti selai. Dia mandi di bathtub untuk pertama kalinya, lalu boker di toilet sampai dia mengantuk. Perlahan kini Denji bisa melakukan kehidupan normal yang dia impikan. Namun tiba-tiba saja, seorang petugas melapor kepada rekannya yang bernama Hayakawa Aki bahwa mereka baru saja menemukan iblis di pemukiman penduduk. Sekarang mereka sudah menutup area gedung tersebut. Petugas itu kemudian memberikan keterangan kepada Hayakawa bahwa iblis tersebut sedang berada di ruangan lantai 2. Namun di lain sisi, Denji yang masih awam dalam dunia ini kemudian bertanya kepada Hayakawa apa yang dimaksud dengan manusia iblis. Hayakawa pun menjelaskan, manusia iblis itu adalah iblis yang mengambil alih mayat manusia. Tapi berbeda dengan kondisi Denji, bentuk kepala dari manusia iblis menjadi ciri khasnya sendiri. Namun karena saat itu Denji masih belum memahaminya juga, akhirnya Hayakawa hanya berkata bahwa Denji akan paham jika melihatnya nanti. Kemudian kita pun dapat melihat iblis yang berada di gedung lantai 2 tersebut, yang mana ternyata manusia iblis itu mempunyai hal yang aneh di sekitar kepalanya, dan mereka juga mempunyai kepribadian seperti iblis. Jadi itulah yang membedakan manusia iblis dengan Denji. Setelah itu Hayakawa menyuruh Denji untuk menghabisi manusia iblis itu. Hayakawa ingin menilai apakah kekuatan Denji benar-benar bisa berguna baginya atau tidak. Namun di lain sisi, iblis tersebut juga tidak mau tinggal diam saja. Jadi dia pun langsung bergerak menyerang Denji. Tapi dengan senjata yang Denji bawa, Denji pun dapat dengan mudah memotong kepala iblis tersebut tanpa tergores sedikit pun. Kemudian saat melihat iblis tersebut sudah mati, Hayakawa bertanya kepada Denji kenapa Denji tidak menggunakan kekuatan iblisnya untuk melawan manusia iblis itu. Denji pun menjawab, jika dirinya mengeluarkan kekuatan iblisnya untuk melawan musuh lemah seperti dia, rasanya akan jadi merepotkan. Lagi pula Denji juga bertujuan untuk langsung membunuhnya saja agar dia dapat mengurangi rasa sakit iblis tersebut. Lalu setelah mendengar jawaban Denji, Hayakawa pun langsung mendorong kepala Denji ke dinding. Dia tidak senang jika Denji berpikiran seperti itu. Lagi pula menurut Hayakawa, manusia iblis itu tetaplah iblis, dan sebagai pemburu iblis, tentunya mereka tidak boleh menghasihani seorang iblis. Selain itu alasan kenapa Hayakawa sangat membenci iblis, ternyata karena keluarganya sendiri juga mati di tangan iblis tepat di depan matanya. Lalu setelah Hayakawa berbicara dengan petugas yang berjaga di bawah, mereka semua mengatakan bahwa mereka juga rela bekerja dengan mempertaruhkan nyawa mereka demi orang yang mereka sayangi seperti anak dan istrinya. Hayakawa cukup kesal ketika melihat Denji yang ingin bermain lembut dengan iblis, karena itu semua sangat bertentangan dengan tujuan dirinya dan petugas lain yang ingin menyiksa para iblis sebanyak mungkin saat mereka membunuhnya. Kemudian setelah memarahi Denji, Hayakawa pun langsung meninggalkannya sendirian di ruangan tersebut. Namun di lain sisi, Denji juga tidak terlalu peduli dengan perkataan Hayakawa. Setelah Hayakawa pergi, Denji pun langsung berjongkok di dekat majalah Bohai sambil berkata, "Sial, kenapa dia marah-marah? Padahal sebenarnya aku cuma tidak ingin ada bercak darah di majalah Bohai ini saja." Lagi pula alasan kenapa Denji tidak ingin menggunakan gergaji iblisnya juga karena ia tidak ingin bercak darahnya kemana-mana dan mengotori majalah Bohai tersebut. Setelah itu Denji membawa beberapa majalah tersebut sebagai bahan ritual pengocokannya. Namun kemudian, tiba-tiba saja Denji mendengar suara Pochita yang ingin melihat mimpi Denji lebih banyak lagi. Denji pun mengatakan bahwa dia sudah melakukan sebisanya. Dengan mengikuti kontrak dan hidup dengan baik saja sudah seperti mimpi baginya. Dia sudah mewujudkan satu mimpinya menjadi nyata dengan hidup normal. Namun di lain sisi, ada hal yang belum bisa ia gapai. Dengan hidup enak bisa mandi setiap hari, makan makanan enak, dan ada gadis cantik di sekitarnya. Sebenarnya itu sudah merupakan kehidupan yang sempurna. Tapi bagi Denji, rasanya masih ada yang kurang. Denji bertanya-tanya apakah masih ada tujuan yang lebih besar dari itu. Dia melihat Hayakawa hidup dengan tujuan membalas dendam, sementara para petugas itu ingin melindungi keluarganya. Denji bertanya-tanya apakah Makima juga punya tujuan seperti itu. Namun ketika mengingat tentang Makima, tiba-tiba saja opai Makima terlintas di pikiran Denji. Hingga akhirnya Denji pun mendapat motivasi baru yang bisa menegangkan otongnya. Sebenarnya Denji sudah menyerah sejak lama untuk melakukan hal itu. Tapi karena sekarang ia sudah bekerja, Denji pikir mungkin kali ini dia bisa melakukannya. Dan itulah yang akan menjadi tujuan hidup barunya, yaitu ingin memainkan opai Makima yang menggemaskan hingga membuat otongnya tegang. Kemudian scene pun berganti. Di saat Hayakawa dan Denji berada di hadapan Makima, perhatian Denji tidak bisa lepas dari opai Makima. Dagem atau gadis gemes itu memberitahu Denji bahwa dia ingin memasangkan Denji dengan seorang partner baru. Ia berkata, dengan bekerja berpasangan akan memperkuat keamanan saat patroli daripada menjalankan misi seorang diri. Namun Makima juga menyuruh Denji hati-hati karena partner barunya itu adalah seorang manusia iblis. Di sini kita pun dapat melihat sosok partner baru Denji. Dia adalah seorang gadis yang memiliki tanduk di kepalanya. Tanduk itu menunjukkan bahwa dia adalah manusia iblis.
Gadis ini bernama Power dan dia menyuruh Denji untuk tunduk di hadapannya. Sesaat Denji sangat kaget ketika mengetahui bahwa ternyata manusia iblis juga menjadi pemburu iblis. Namun di saat Denji melihat opai kenyal dari balik baju Power, seketika Denji pun langsung melupakan fakta bahwa Power adalah manusia iblis. Karena yang terpenting baginya, gadis itu mungkin memiliki apa yang menjadi tujuan hidup barunya, yaitu opai. Tidak lama kemudian Denji dan partner barunya pun mulai berkeliling di tengah kota. Namun karena Power adalah manusia iblis, ia tidak bisa menyembunyikan rasa laparnya akan darah. Dia memukul kepala Denji dan berteriak kepadanya, "Manusia, cepatlah, biarkan aku membunuh sesuatu, aku lapar akan darah." Meskipun Power memiliki sifat yang aneh, Denji masih bisa memakluminya karena dia mempunyai bentuk opai yang bagus. Tapi yang menjadi masalah bagi Denji, bagaimana caranya agar dia bisa memegang opainya. Kemudian Denji teringat dengan perkataan Makima yang menjelaskan tentang karakter Power. Dikatakan Power mempunyai penalaran yang tinggi. Jadi itulah kenapa Makima memasukkannya ke dalam skuad Hayakawa Aki. Tapi karena Power mempunyai tanduk yang mencolok di kepalanya, Makima pun meminta mereka untuk berpatroli di area yang sedikit sepi saja. Lalu jika mereka bertemu dengan petugas, Makima menyuruh Denji untuk menunjukkan identitasnya sebagai Biro Keamanan Pabrik di PC keempat. Karena hanya dengan cara itulah, petugas akan percaya dan meninggalkan mereka tanpa curiga. Selain itu, Makima juga mengatakan bahwa skuad divisi 4 yang dibentuk adalah skuad percobaan. Jadi jika percobaan itu tidak berhasil, maka skuadnya akan dihancurkan. Dan ketika itu terjadi, maka hal buruk akan menimpa Denji dan Power karena mereka merupakan manusia setengah iblis. Sementara itu, meski mereka sudah cukup lama berkeliling, mereka belum juga bertemu dengan salah satu iblis. Menurut Power, hal itu terjadi mungkin karena para iblis itu takut kepadanya. Namun sebelum jadi manusia iblis, Power adalah iblis yang ditakuti oleh semua orang. Terutama bagi para iblis rendahan, mereka pasti akan kabur jika Power berada di dekatnya. Kemudian Denji teringat perkataan Makima yang menyuruhnya bertanya kepada Hayakawa jika Denji ada pertanyaan, karena Hayakawa lah yang telah membuat Power jadi partnernya. Sontak Denji pun langsung seuzon dengan Hayakawa, karena menurutnya Hayakawa pasti bertujuan untuk membuat Denji berhenti. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba saja Power mencium bau darah iblis di dekat sana. Dan tanpa berlama-lama, Power pun langsung berlari mencari sumber bau tersebut. Dia terjun bebas dari gedung sembari mengeluarkan palu besar yang terbentuk dari darahnya. Sementara di tempat lainnya, kita pun dapat melihat ada seorang pemburu iblis yang sedang menelpon. Ia melaporkan ada kemunculan iblis di tengah kota. Dia sendiri sudah mensterilkan area di sekitarnya dan semua penduduk juga sudah dievakuasi. Namun di saat dia ingin menyebutkan nama iblis tersebut, tiba-tiba saja Power terjun di sana dan langsung menghantam iblis tersebut dengan palu raksasanya. Hingga iblis itu pun langsung hancur jadi geprek dan darahnya muncrat kemana-mana. Melihat kejadian itu, seketika pemburu iblis tadi sangat kaget bukan main karena buruannya direbut oleh Power. Tapi di lain sisi, Power malah berteriak dan memuji kekuatannya sendiri karena berhasil memburu iblis tersebut. Tidak lama kemudian setelah kejadian itu, Makima pun datang ke TKP dan dia menjelaskan kepada Denji dan Power bahwa membunuh iblis yang sudah menjadi incaran pemburu iblis swasta itu tidak boleh dilakukan karena itu cukup mengganggu bagi mereka. Bahkan seharusnya Denji dan Power bisa saja ditahan karena itu. Jadi Makima pun meminta kepada Denji dan Power untuk lebih menahan diri. Makima meminta Power untuk lebih berpikir panjang sebelum melakukan sesuatu. Sementara untuk Denji, Makima juga menyuruhnya untuk lebih ketat lagi dalam mengawasi Power. Selain itu, Makima juga mengatakan, dengan mengingat bahwa Power dulunya adalah iblis darah, tentunya bertarung menggunakan darah adalah keahliannya. Namun karena Power terlalu bersemangat, Makima pikir Power mungkin tidak cocok untuk menjadi pemburu iblis. Mendengar hal itu, sontak saja Power tidak bisa menerima keputusan Makima begitu saja. Dia mencoba menggunakan semua alasan yang dia punya untuk mengkambing hitamkan Denji dengan mengatakan bahwa Denji lah yang sudah menyuruhnya untuk memburu iblis tadi. Namun tentu saja, Denji juga tidak terima dengan fitnah yang dikatakan Power. Dan dia mencoba untuk membela dirinya juga. Kendati demikian, Power tetap tidak mau menyerah. Dia masih menyalahkan Denji di depan Makima agar dia tidak dipecat dari anggota pemburu iblis. Keduanya pun saling berdebat di hadapan Makima. Namun kemudian, akhirnya Makima pun menyuruh mereka untuk diam. Makima mengatakan sebenarnya dia tidak terlalu peduli siapa yang salah di antara mereka. Karena yang terpenting baginya, mereka berdua bisa mendapatkan hasil dari tugas mereka. Jadi Makima pun bertanya apakah mereka bisa menunjukkan hal itu kepadanya. Mendengar pertanyaan itu, Power pun langsung menjawab bahwa dia pasti bisa melakukannya. Lalu tidak lama kemudian, setelah mereka berbicara dengan Makima, akhirnya Denji pun mulai menjernihkan pikirannya. Dia merasa mungkin saat ini bukan waktu yang tepat untuk merasakan opai. Denji sadar jika hal seperti tadi terus berlanjut, mungkin Denji tidak akan bisa menikmati kehidupan normalnya lagi. Terlebih lagi menurut Denji, mana mungkin dia bisa bekerja sama dengan Power karena Power itu adalah wanita pembohong. Namun kemudian,
Ketika melihat Denji yang masih marah dengannya, Power pun mulai menceritakan tentang dirinya kepada Denji. Power mengatakan dia benci dengan manusia bukan karena manusia sudah melakukan sesuatu kepadanya, tapi sebenarnya itu hanya karena insting rasa benci iblisnya saja. Bahkan Power juga benci dengan iblis karena mereka sudah menculik peliharaannya. Dan sebelum Power bisa mengambil peliharaannya kembali, sayangnya Power malah ditangkap oleh Makima. Selain itu Power juga mengatakan, jika saja dia bisa mengambil peliharaannya kembali, Power pasti akan melakukan apapun, termasuk bersekutu dengan manusia. Tapi setelah bekerja sama dengan Denji hari ini, Power sendiri sangat yakin bahwa Denji pasti tidak akan bisa mengerti perasaannya. Mendengar cerita itu, Denji pikir alasan Power sangatlah menyedihkan. Tapi Denji juga mengatakan, jika dirinya bisa memegang Oppai, maka Denji juga akan melakukan apapun asalkan tujuannya bisa tercapai. Dan tanpa terduga, ternyata meskipun Denji tidak sengaja mengatakan itu, Power malah menanggapinya dengan serius. Sehingga akhirnya, Power pun langsung membuat penawaran untuk Denji. Power mengatakan, jika Denji bisa mengambil peliharaannya kembali dari tangan iblis, maka dengan senang hati, Power akan membiarkan Denji menyentuh Oppai-nya. Mendengar penawaran itu, sontak saja Denji pun jadi sangat terkejut. Dia tidak menyangka kalau Power akan membuat penawaran seperti itu. Sehingga akhirnya, Denji pun sepakat dan dia akan berusaha sekuat tenaganya untuk mengambil peliharaan Power kembali. Dan bahkan, Denji juga akan membunuh iblis yang sudah menculiknya. Nah, kira-kira apakah Denji bisa memenuhi harapan Power agar dia dapat memegang Oppai yang ia impikan? Sampai di sini gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju jika pembahasan ini terus dilanjut? Jika iya, jangan lupa berikan like dan komentarnya di bawah.